Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan, juga segenap para pemirsa dan penyimak dari channel atau media sosial Gema Baitur Rahman dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semua, baik itu di dalam iman, Islam, di dalam hidayah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dalam senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang sedang ditimpa cobaan dari Allah, baik berupa kesakitan, baik berupa kesusahan, kemiskinan, dan ujian-ujian lain, Allah segera mengangkat itu semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita bertemu lagi kajian akidah bersama saya di setiap pekan pertama di subuh Ahad tiap-tiap bulan miladiah. Pelajaran akidah, satu pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh kita masing-masing, karena ini merupakan faktor dari keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dan saya masih akan melanjutkan, yakni pembahasan rukun iman, yakni rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan beberapa bab yang berkaitan dengan hal ini, beriman kepada kitab-kitab Allah. Maka pada kesempatan subuh kali ini saya akan menyampaikan bab yang terakhir, yakni bab yang kelima, yakni dengan judul penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga ini, yakni penyimpangan terhadap keimanan kepada kitab-kitab Allah, yang saya ambil dari beberapa kitab para ulama yang saya miliki dan telah saya baca. Dan ini bukanlah sebagai pembatas, boleh jadi penyimpangan-penyimpangan yang ada
di dalam bab ini lebih dari apa yang akan saya sebutkan. Dan jamaah dan pemirsa sekalian, bahwa begitu pentingnya kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan di dalam bab Islam. Tujuannya adalah agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang menyimpang itu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal penyimpangan. Maka dia bertanya itu agar dia tidak melakukan hal tersebut. Karena memang di setiap bab pembicaraan agama kita pasti akan selalu ada penyimpangan. Apalagi dalam bab akidah. Ya? Betul nggak ayahanda? Betul ayahanda? Iya. Di rukun pertama ada penyimpangan. Penyimpangan terhadap keimanan kepada Allah. Misalnya asyirku billah. Baik syirik besar ataupun syirik kecil, itu penyimpangan. Luas sekali pembicaraannya. Dulu sudah kita sampaikan, itu pun serba sedikit dari yang paling sedikit. Yang kedua, penyimpangan terhadap rukun iman yang kedua, penyimpangan terhadap keyakinan kepada malaikat. Juga banyak penyimpangan. Dulu sudah saya sampaikan, salah satu penyimpangannya ada sebagian orang yang meyakini bahwa malaikat itu hanya kiasan, bukan makhluk. Nah, ini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sesat. Karena yang namanya malaikat itu betul-betul ada makhluknya. Dan memang diciptakan oleh Allah. Bahkan kita lihat dari sumber-sumber agama kita, di Al-Quran dan As-Sunnah, disebutkan nama-nama malaikat itu. Dan sifat-sifatnya. Bahkan sifat fisiknya disebutkan. Nah, mereka yang meyakini bahwa malaikat itu hanya kiasan saja, anasir saja, bukan makhluk, itu kesesatan. Nah, begitu pula dalam keimanan kepada kitab-kitab Allah ini ada penyimpangan di dalamnya. Oleh karenanya di waktu yang ringkas ini saya akan menyampaikan yang pertama, penyimpangan terhadap kitab, keimanan kepada kitab-kitab Allah ini adalah mengingkari keberadaan kitab-kitab Allah. Jadi ada orang manusia yang menolak bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi. Mana dalilnya, Ustaz? Nah, ini dalilnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Ini ada di surah An-Nisa ayat 136.
Nah, di ayat ini jelas sekali yakni bahwa ada orang-orang yang mengingkari rukun iman itu. Salah satunya mereka tidak mempercayai akan adanya kitab-kitab Allah. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf. Ya, jadi orang yang tidak mempercayai hal ini, mengingkari keberadaan kitab-kitab itu, maka dia telah menyimpang, telah tersesat, bahkan boleh jadi telah kufur. Karena ini merupakan rukun iman. Yang kedua, penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga ini, jamaah, mengingkari seluruh atau sebagian isi kitab Allah. Mengingkari seluruh atau sebagian isi kitab Allah, yakni menolak hukumnya, menolak kisah yang ada di Quran, menolak syariat yang ada dalam kitab Allah. Mana dalilnya? Ini firman Allah, walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni mengingkari ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, tidak boleh seorang muslim mengingkari seluruh kitab Allah. Masuk yang terakhir, yakni Al-Quran. Seluruhnya, bahkan sedikit saja nggak boleh. Ya, menolak hukum-hukumnya, nggak ada itu hukum rajam, nggak ada itu hukum kisos, nggak ada itu nutup aurat, nggak ada 1, 2, 3. Itu termasuk penyimpangan. Bahkan ini kekufuran, mengingkari kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran. Nggak ada itu. Masa ada orang tidur 309 tahun? Ya ibunda ya, masa ada orang tidur 309 tahun? Kaum akliyun, dia menurut akalnya nggak nerima orang tidur sehari semalam aja sudah lita. Iku mas tidur 309 tahun. Siapa yang diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran tidur 309 tahun? Siapa ayahanda? Ayahanda siapa? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah doa. Iya, saya kasih doa nih. Kalau siapa yang bisa jawab, siapa orang yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran dia tidur 309 tahun? Yakni pemuda ashabul kahfi. Nanti dilihat surah Al-Kahfi itu benar-benar terjadi itu. Kalau nggak salah itu rajanya itu namanya di zaman Raja Dikyanus. Dikyanus ini dia kufur kepada Allah. Pemuda-pemuda ashabul kahfi itu nggak mau dia lari dari kerajaan itu, mengikuti, gak mau mengikuti apa kehendak raja yang zalim itu. Lalu mereka masuk ke dalam goa sama seekor anjingnya. Makanya ada anjing ashabul kahfi. Dia tidur di situ berapa ayahanda? 300 tahun kata Allah ditambah 9 tahun.
309 tahun. Ini wajib kita percaya. Kalau menurut logika ya, aduh orang tidur 309 tahun. Tapi itu benar, berbolak-balik dia 300. Dijaga oleh Allah. Nah dia terbangun, derajatnya sudah berganti. Kalau istilah orang sekarang, rezimnya sudah berganti. Nah rezim yang 309 tahun yang mereka tidur itu baik. Lalu mereka belanja ke pasar, diceritakan dalam riwayat yang lain. Itu dia pikir tidur mereka tuh paling setengah hari lah, atau paling lama sehari lah. Pas mereka belanja ke pasar minggu, pasar panoramanya lah itu. Dia kasih duitnya, ikut duit apa pak? Kecek pedagang. Lah ikut duit gitu. Woi pak, ikut tak laku lagi duitku. Lah selidik punya selidik, ternyata orang udah tak ada lagi yang segenerasi dengan mereka. Ternyata mereka tidur 309 tahun. Mereka tahu dari mana bangkai anjingnya ada ternyata di depan goa itu. Dan itu dikisahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nanti ayahanda, ibunda baca lagi surah Al-Kahfi. Surah yang kita disuruh baca sunnahnya oleh Nabi SAW, yakni di malam atau di siang hari Jumat. Sunnah baca surah Al-Kahfi. Di situ kisah Zulkarnain yang membuat tembok dari pelat besi baja mengepung, yakni menutup kaum Ya'jud wa Ma'jud. Lalu kisah Nabi Musa dan Khidir yang mencari ilmunya. Terjadi peristiwa Musa membunuh melobangi kapal, membunuh anak kecil, lalu membangun rumah yang mau roboh itu. Nah semua kisah itu ada di Quran. Tidak boleh seorang muslim yakni mengingkarinya. Dan tidak boleh juga mengingkari syariatnya. Yang ketiga, penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga ini, ayahanda ibunda, yakni seseorang meyakini kitab terdahulu masih utuh tanpa perubahan. Padahal Taurat dan Injil dia telah mengalami tahrif. Apa makna tahrif? Yakni sudah berubah isi dan maknanya itu. Zabur, Injil, Taurat yang orang-orang di luar Islam mengatakan misalnya perjanjian lama, perjanjian baru, itu tidak ada lagi isinya itu seperti yang Allah turunkan kepada Daud, pada Musa, kepada Isa. Buruk sudah berubah. Terjadi perubahan, tahrif, penambahan, pengurangan, tidak lagi. Karena memang tidak dijamin oleh Allah. Beda dengan Quran. Quran itu dijamin oleh Allah keasliannya sampai nanti hari kiamat. Nah seorang muslim, kita meyakini bahwa kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelum Quran itu sudah tidak utuh lagi. Ya, Allah berfirman di surah Al-An'am ayat 91, yang artinya yakni orang-orang yang telah menjadikan Alkitab yakni Taurat itu seperti lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Mereka perlihatkan sebagian dan mereka sembunyikan. Jadi mereka sudah memisah yakni ayat-ayat yang ada di kitab-kitab itu. Bahkan mereka mentahrifnya, merubahnya itu. Dan itu diketahui para ulama kita itu.
Dan itu banyak menjadi bukti kebenaran Islam. Dan membuka hati dan kepala orang-orang kufar. Lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Karena mereka melihat kerusakan yang ada di kitab mereka itu. Telah dikumpulkan para ulama ahli kita itu. Dari berbagai disiplin ilmu. Mereka kumpulkan kitab mereka itu yang terbitan tahun ini, tahun itu, di negara ini, negara itu. Mereka diperiksa, kok ini berbeda-beda. Yang penerbit ini ngecek begini, yang penerbit itu kok beda-beda gitu. Beda dengan kitab kita Al-Quran. Beda. Dimanapun kita baca Quran ini di pelosok dunia ini samo ajo. Kalau bahasa Inggris juga podo wae. Itu bahasa Inggris. Podo wae. Kalau bahasa Prancis yo semegi. Semegi dah. Semegi apa semegi? Semegi. Tidak ada bedanya. Sama aja. Surat pertamanya Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr dan seterusnya. Gak ada bedanya. Kalau terjemahnya, iya beda terjemahan. Ini terjemahan bahasa Indonesia terbitan Saudi, dibagi gratis orang. Jika saya dapat umroh waktu itu. Ada terjemahkan bahasa Jawa, terjemahkan bahasa Cina, bahasa Belanda. Itu terjemah. Kemudian yang keempat, penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga ini ayahanda menyelewengkan makna Quran, yakni menafsirkan ayat-ayat sesuai hawa nafsu, tidak sesuai kaidah tafsir. Ini berbahaya sekali. Mana dalilnya Ustaz? Aiko dalilnya. Dalil hadis. Kata Nabi, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ngecek, yang berkata tentang Quran ini, yakni menafsirkan Quran ini bi ra'yihi, dengan ra'yinya, akalnya sendiri semata, tanpa ilmu, maka siaplah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini hadis dikeluarkan Tirmizi, hadis nomor 2950. Nabi mengancam orang yang memahami Quran dengan akalnya semata. Oh ya, ayat itu maknanya itu. Oh, ayat itu nurut akalnya itu. Oh, salah itu, nurut akal muda. Ini penyimpangan. Ini bukan berarti kita menolak akal, tidak. Akal itu ngikut aja. Makanya ada dalil nakli, Quran dan hadis, dalil nakli, Quran hadis, dalil akli. Akli ini ngikut saja. Yang benar menafsirkan Quran itu dengan Quran itu sendiri, yakni ayat yang satu ditafsir ayat yang lain. Yang kedua, para ulama menjelaskan Quran ditafsirkan dengan hadis. Oh, ini makna ayat ini kata Rasulullah ini. Oh, makna surah ini kata Rasulullah ini. Yang ketiga dengan perkataan para sahabat. Itu. Ini sahabat Ibnu Mas'ud berkata, makna aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan,
Itu maknanya menyentuh secara harfiah. Itu pendapatnya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Abbas, makna daripada aula mastumun nisa atau kamu menyentuh perempuan itu maknanya ai al-jima, yakni bersetubuh. Maka terjadi khilaf dalam fikih itu. Para ulama Syafi'iyah, Hambaliyah dan seterusnya, yakni apakah laki-laki dan perempuan itu bersentuhan itu batal atau tidak. Perdebatan yang panjang dan melelahkan, ditulis berjilid-jilid, banyak judul-judul buku di bab-bab fikih tertentu, wabil khusus bab wudu. Mereka saling berdebat, saling membantah, saling menerima, terus sampai sekarang tidak selesai-selesai. Maka ada sang istri ngikut mazhab Syafi'i. Ketika suaminya mau menyentuh, kamu lagi wudu, kamu sudah wudu. Kata suaminya, itu batal deh. Macam mana tuh ayah? Ada tak kira-kira jamaah masjid Baitur Rahman yang beda pendapat suami istri? Halo? Ada ikhtilaf, perbedaan pendapat suami istri. Yang suami ngikut ulama, ngikut ustadz yang ngecek, yakni laki perempuan yang bukan mahram. Akan suami istri, istrinya berpendapat batal, ngikut ulama yang batal. Yang lakinya ngikut ulama yang tidak batal. Lakinya kejahil dulu. Siap bininya habis wudhu, sibuknya nak meluk, sibuknya nak nih. Jangan, ini luas itu. Sudahlah kalau istri kita udah dia yakin dengan, udah tak usah kita ganggu dulu. Basah badanmu kalau berwudhu terus. Papa sentuh nih, iya. Tafsir bisa terjadi perbedaan itu, menafsirkan sesuatu. Kalau kita buka kita para ulama asyik nih itu. Ayahanda kira hukum sholat berjamaah itu satu pendapat ulama? Enggak. Berapa itu pendapat ulama hukum sholat jamaah itu? Yang selama ini mungkin ayahanda cuma tahu, yakni wajib. Enggak sepakat, enggak ijma. Ada berapa pemahaman? Ada yang menganggap yang paling tinggi levelnya tuh berjamaah itu syarat sah sholat, bayangkan. Jadi kalau tidak berjamaah sholat 5 waktu itu tidak sah. Banyak ulama, salah satunya Ibnu Taimiyah. Yang kedua, ini yang masyhur yang kita kenal, wajib ain. Setiap individu sholat berjamaah. Dalil mereka, ini Nabi pernah akan membakar rumah orang yang tidak sholat. Yang ketiga, fardu kifayah. Tidak wajib. Yang keempat, sunnah muakkad saja. Mana dalil? Pakai dalil juga. Itu Nabi mengatakan sholat jamaah itu pahalanya 25 atau 27 derajat dari sholat sendiri. Dia lihat tuh, sholat sendiri cuma berapa? 1. Lah kalau misalnya sholat sendiri itu tidak sah atau tidak berlaku atau tidak boleh, tidak mungkin dapat 1 pahala. Panjang perdebatan itu. Bisa ayahanda baca di kitab-kitab para ulama. Salah satunya yang diajar kita dulu di kampus misalnya yang terkenal itu Bidayatul Mujtahid Ibnu Rash. Bab fikih terutama Imam Arba'ah itu, Imam 4 itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Berdebat apa hukum sholat berjamaah. Maka saya yakin Masjid Baitur Rahman merdeka. Sekarang di Kota Bengkulu lagi heboh di grup-grup ustadz itu.
Ini ayahanda profesor berdua ini juga ada di grup itu, saya pikir. Berdebat soal khutbah bahasa Arab di beberapa masjid. Saya seru juga lihat para ustadz ini, asik juga itu berdebat. Ya ini bahasa apa? Khutbah Jumat pakai bahasa Arab itu, subhanallah. Macam mana kalau kita pakai bahasa Arab sini? Gimana? Setuju tak? Hah? Gimana? Setuju tak kita pakai bahasa Arab ceramah 1 jam 2 jam? Ustaz-ustaz di sini yang isi di sini harus pakai bahasa Arab. Saya pikir tenang kalau jamaah ini. Tenang yakni tidur. Tapi ustaz senang-senang ustaz khutbah Jumat itu. Iya senang karena cepet. Karena dua khutbah itu cuma 10 menit. Tapi yang dimaksud tujuan akhir, ya inti dari khutbah Jumat itu tidak sampai. Makanya dalam istilah dakwah itu, para nabi dan rasul itu mereka diutus dengan bahasa kaumnya. Apa bahasa kaum? Ya ini kaum diutus itu. Ya ini nabi itu karena diurus kepada bangsa Arab, dia pakai bahasa Arab supaya mengerti. Jangan berdebat dulu ya anda situ. Ambo bahasa Arab aja enak, cepet gitu. Bisa cepat makan di sederhana habis tu kan. Aida ambo dah ngerti aku. Yang seorang lagi ya gawe 2 kali itu sudah kita nyimak dah tu nak baca dulu terjemahnya di kertas yang dibagi-bagi itu. Yang seorang lagi yang keempat ngomong, ya kalau nak itu balik aja zaman dulu katanya. Dulu kan masjid-masjid di Bengkulu kan pakai bahasa Arab kan. Yang saya ingat sekarang ini yang masih bertahan sampai sekarang khutbah bahasa Arab tuh murni ini tuh Masjid Kebun Beler yang pinggir jalan itu. Sampai gini tuh. Ini masuk psikopulu kan. Gatal juga kayaknya mulut si Amri punya bahas psiko juga. Kemudian ya ini yang kelima, menganggap ada kitab lain yang setara atau sama dengan Quran. Gak boleh. Yani Quran itu dari Allah. Ya, adapun kitab-kitab yang lain, kitab agama-agama selain Islam itu bukan dari Allah. Hah? Kalau ada yang menganggap kitab Quran sama dengan kitab agama-agama yang lain, ini penyimpangan, bahkan kekufuran. Gak sama, itu buatan manusia. Yang ke-6, mengamalkan isi kitab yang dulu padahal sudah diturun Quran. Jadi apa yang ada di kitab terdahulu gak kita amalkan kecuali ada dilanjutkan oleh Al-Quran. Karena memang syariat Rasulullah ini kamil, sempurna, penutup. Syariat sebelumnya itu tidak sanggup kita. Sampai Nabi Musa nyuruh Nabi bolak-balik berapa kali itu? Dari 50 rakaat sampai 5 rakaat itu berapa kali bolak-balik? Kata Nabi Musa minta diskon dengan Allah. Turun 45. Minta diskon lagi 40. Turun 35. Minta lagi sampai jadi 5 waktu. Umat Nabi Musa mau ngecel. Bani Israel umat aku tuh badannya gedang-gedang. Dia akan sanggup. Malu kata Nabi, aku malu. Betul tak ya anda? Masih ada tak yang lima waktu itu yang kaum muslimin masih tinggal? Masih ada tak? Masih ada tak yang meninggalkan 5 waktu ini? Masih ya. Jangankan yang satu-satu, misalnya sholat subuh,
karena ketiduran, sholat zuhur karena kesibukan. Sehingga ada dulu kasidah zaman Amri kecil dulu ayahanda. Apa kasidah itu? Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kebingungan, maghrib ketinggalan, isya ketiduran. Ingat tak saya kasidah itu? Nasidaria waktu saya kecil. Ingat tak lo? Ayah anda ku tidak ada generasi nasib dah. Itu generasi wajah-wajah kasidah kan lo itu. Kau wajah-wajah kasidah. Ingat tak anda? Dunia dalam berita. Tak ibunda. Itu ada itu. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kebingungan, maghrib ketinggalan, isya ketiduran. Nang. Bayangkan kalau 50 waktu sehari semalam. Baru nak mancing ayah anda. Allahu Akbar, Allahu ya azan mula ya. Ibunda baru nak marut lapo. Allahu Akbar. Ini sempurna. Maka seluruh bukan hanya kitab, seluruh syariat Nabi yang dulu itu tidak lagi berlaku kecuali kalau diteruskan oleh Nabi kita. Misalnya puasanya Nabi Daud, nah itu diteruskan tuh. Itu kan puasa sehari, puasa libur sekali, puasa sehari, libur sehari. Itu puasa siapa? Nabi Daud. Kekiro kalau puasa Nabi Daud itu wajib, banyak sanggup lah gitu ya. Kekiro itu wajib hukumnya, bukan sunat, wajib. Sampai saya pernah baca di syariat Bani Israel Nabi Musa itu kalau bajunya pakaian kita kena najis itu tidak dicuci, dipotong, digunting. Bayangkan tuh bereknya syariat Bani Israel, karena memang Bani Israel ku tengkar dia. Ayahanda baca tuh mereka berapa puluh tahun terkurung di padang Tih itu. Waktu mereka hijrah, Nabi Musa mengajak mereka hijrah itu dari Mesir kemana tuh? Ke Palestina. Oh itu asyiknya tuh kalau baca riwayat Bani Israel. Makanya berat, mereka tuh tengkar, dikecek oleh Nabi Musa. Itu kisah Al-Baqarah itu. Apa kata Nabi Musa? Allah suruh cari sapi. Sudah cari aja sapi betina. Mereka bertanya lagi, itu sapinya cak mana? Oh, warnanya apa? Modelnya cak mana? Bacalah surah Al-Baqarah. Padahal kalau disuruh cari sapi, sudah cari sapi, sudah tidak sapi model mana. Karena banyaknya pertanyaan yang maksud bertanya itu sebenarnya tidak ngeles. Sapinya cak mana? Musa. Warnanya apa? Model cak mana? Hampir aja mereka tidak dapat sapi itu. Bacalah surah Al-Baqarah itu. Saya pikir cukup sampai di sini. Sudah 38 menit. Sebenarnya baru 38 menit. Tapi waktunya siang jadi. Ayah anda sepertinya udah mau pakai training gitu dah. Nana lari ke itu dah. Cukup dah anda. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Ya ini masih ada 6 poin lagi. Ini baru setengah ya. Ya ini pembahasan tentang penyimpangan terhadap. Sebenarnya kalau saya lihat di ini baru 36 menit videonya. Tapi karena udah siang ini kayaknya ayah anda ibunda mau mencuci piring mungkin. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah bermanfaat. Ada yang ingin meneruskan dengan bertanya atau menambahkan, disilakan. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Cukup. Kalau sudah cukup, pas kita cukup. Baik, yakni pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman dan pemirsa Gema Baitur Rahman
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang beberapa penyimpangan terhadap rukun iman yang ketiga ini, dan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.